Andi. Siap. Mudah-mudahan sudah selesai sholat maghrib dan juga kalau ada yang sudah makan ya atau minum ya, jadi kita sudah bisa lanjutkan. Baik ya, tadi sampai di mana ya? Oke, saya coba lihat lagi itunya. Tadi di sini ya, sampai di sini tadi kita implikasi corak ekonomi moneter yang menyebabkan. Dan ini sedikit lagi ya, nanti kita coba diskusi ya, sesuai dengan sebagaimana yang biasa kita lakukan ya. Mungkin saya selesaikan sedikit lagi, mungkin 10 menit lagi ya. Jadi setelah itu kita buka nanti diskusi, tanya jawab ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman mau diskusikan ya, ataupun diangkat. Nah, jadi ini analisa ekonomi kita ya, analisa ekonomi kita. Ketimpangan terjadinya hambatan ya, sinergi antara sektor real dan moneter, itulah yang kemudian menyebabkan ketimpangan struktur ekonomi kita ya, dan implikasinya adalah faktor-faktor eksternalitis itu semakin membesar ya, diantaranya angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ya, yang ditandai dengan Gini ratio ya, maupun angka tingkat populasi polusi dan pencemaran lingkungan kita juga semakin besar. Bahkan sekarang ini diprediksi ada ancaman yang jauh lebih bahaya ya ketimbang COVID, yaitu global warming ya, pemanasan global yang tentunya akan memberikan dampak yang sangat serius bagi dunia ya, atau bagi bumi kita tepatnya gitu. Nah, selain itu adalah kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme fixed and predetermined returns itu menyebabkan turunnya performance sektor real atau ekonomi secara keseluruhan. Jadi orang lebih condong untuk mencari jalan yang pintas untuk mendapatkan uang ya, kekayaan, atau istilah itu pemburu rente ya, di mana orang akan berlomba-lomba untuk mencari sektor yang kira-kira akan memudahkannya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, sistem bunga membuat ketimpangan interaksi usaha, eksploitasi dan misalokasi sumber daya, dan perkembangan ekonomi yang semu, tidak produktif. Ya. Kenapa? Karena ekonomi ditopang oleh bubble economics tadi. Kita bisa kaji bagaimana terjadinya resesi ataupun krisis keuangan yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 98, kemudian berlanjut tahun 2008-2009 ya, terjadi resesi ekonomi ya, atau keuangan, dan ya ini terakhir ya, kenapa? Karena COVID yang menyebabkan terhambatnya perekonomian kita baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Nah, jadi siklusnya itu adalah skema implikasinya itu teman-teman sekalian ya. Jadi spekulasi tadi ya, kemudian menyebabkan orang melakukan membentuk money creation atau money concentration ya. Kemudian terjadi shrinking the real sector ya, terjadi dikotomi antara real dan juga finansial sektor, meningkatnya inflasi, dan dampaknya adalah penurunan economic growth ya, atau compressing economic growth yang kalaupun juga tumbuh lebih banyak ditopang oleh bubble economics tadi ya. Saya singkat saja ya. Nah, jadi dalam ketika kita belajar tentang moneter ya, ini kan satu formulasi yang paling populer ya, dan saya pikir juga teman-teman pasti mengetahui ya, MV plus PT itu atau plus PY ya. Ini kan cara menghitung jumlah uang beredar ya, velocity of money atau perputaran jumlah uang beredar itu harusnya sama dengan tingkat output yang dihasilkan ya. Jadi itu menggambarkan keseimbangan sektor ekonomi. Nah, tetapi secara historis ya, pertumbuhan jumlah uang beredar selalu melebihi pertumbuhan output. Ya, jadi MV itu tidak sama dengan PY ya, tetapi MV itu lebih besar dari PY. Ya, jadi velocity of money, perputaran jumlah uang beredar itu selalu jauh lebih besar ketimbang pertumbuhan output atau pertumbuhan sektor real. Ya, terbukti secara statistik peningkatan jumlah uang beredar yang tidak proporsional menyebabkan terjadinya inflasi. Ya, nah jadi inflasi ini punya efek ganda sebenarnya. Satu sisi bisa menjadi growth engine,
engine of growth ya, atau pelumas ya untuk pertumbuhan, tapi di sisi lain juga bisa menyebabkan terjadinya melemahnya kemampuan daya beli masyarakat ya, karena ada faktor inflasi tadi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana tadi yang saya katakan dua hal yang menjadi formulasi yang bisa kita lakukan ya untuk menunjang sektor real ya. Kenapa? Karena titik lemahnya kan sebenarnya ada di sektor real tadi ya, bukan titik lemah lah. Tadi ketidakseimbangannya itu kan ada di sektor real. Nah, jadi di sini ada dua hal yang mungkin kita bisa lakukan. Pertama, kebijakan yang sifatnya sistemik ya, dan yang kedua kebijakan pemerintah. Sistemik ini kan artinya ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan sudah menjadi satu pola aktivitas yang ada atau tidak ada kebijakan pemerintah ya, ini sudah berlangsung gitu ya, atau sudah terjadi. Nah, akan lebih baik kalau seandainya ini juga dibuat satu titik keseimbangan tadi yang saya katakan, satu mekanisme zakat ya. Diskusi kita di awal tadi bisa menjadi salah satu solusi kalau menurut saya ya, memperbesar mekanisme atau memperbesar porsi zakat ini ya, supaya terdapat keseimbangan di sektor realnya gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya, zakat itu mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Kenapa? Karena ada orang yang melakukan distribusi kekayaannya melalui pembayaran zakat tadi, sehingga ada kelompok masyarakat yang terupgrade, ya, terakumulasi kemampuan konsumsinya, ya, dari fakir, miskin, hamba sahaya, gorimin, ibnu sabil, dan lain sebagainya, sehingga konsumsinya meningkat. Nah, ini akan mengakumulasi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh sebab itu, sistemik ini juga harus diikuti oleh kebijakan pemerintah ya. Makanya tadi saya katakan peran dan fungsi zakatnya diperluas ya, tidak sebatas undang-undang zakat itu mengatur lembaga pengelolanya saja, tetapi bagaimana memperbesar porsi penerimaan zakat itu. Nah, itu yang penting. Nah, yang kedua ini sebenarnya bukan pelarangan riba ya, karena ini sesuatu yang menjadi menjadi otomatis dalam perekonomian kita. Kenapa? Karena ini kan kita tidak bisa, dengan sistem yang ada kan kita tidak bisa melarang transaksi bunga lah, demikian ya. Tetapi tadi memperbesar porsi margin bagi hasil tadi ya, yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah ya, supaya juga terbentuk keseimbangan. Jadi ini kan memang ya, perekonomian yang kita gunakan sekarang ini kan bukan berbasis kepada Islam ya, tetapi memberi ruang kepada semuanya untuk tumbuh ya, untuk berkembang. Nah, oleh sebab itu kita juga menuntut supaya perbankan syariah ini juga mendapat porsi yang lebih besar gitu ya. Keuangan syariah lah, tidak hanya perbankan ya, tapi juga keuangan syariah ini juga mendapat porsi yang lebih besar. Nah, kalau nanti dia seimbang, nah tentu tadi yang saya katakan, tentu kita mengharapkan, karena instrumen-instrumen yang terdapat dalam syariah itu kan sebenarnya dia lebih mendorong kepada terbentuknya aktivitas ekonomi sektor real kan, bukan lagi sekedar akumulasi yang terjadi di sektor keuangan ya, atau memperbesar akumulasi di sektor keuangan, tetapi dia harus mendorong kepada pertumbuhan sektor real ya. Nah, sehingga nanti mekanisme syariah ini akan bisa seimbang nantinya. Nah, ini yang kita harapkan dalam bentuk kebijakan yang bersifat sistemik. Kenapa? Karena dia akan berdampak kepada seluruh sektor nantinya, ya, tidak hanya di sektor ekonomi. Nah, yang kedua itu kebijakan pemerintah, ya. Jadi kebijakan sistemik, kebijakan yang memang didorong oleh pemerintah. Ya, tentu tadi ya, minimalisasi pajak ini artinya memberikan peran dan porsi kepada zakat ya, untuk bisa juga tumbuh dan berkembang. Ya, jadi supply side policy ini dari sisi supply-nya itu akan memberikan ruang yang lebih besar kepada sektor real untuk tumbuh. Jadi ada insentif-insentif yang mungkin nantinya kita harapkan bisa mendorong sektor perekonomian untuk tumbuh dan berkembang. Optimalisasi sektor sosial, jadi dari sisi supply-nya ada, dari sisi demand-nya, demand side policy-nya itu adalah
dengan melakukan optimalisasi sektor sosial. Nah, sektor sosial ini apa? Ya diantaranya tadi infak, wakaf, zakat ya. Nah, ini harus terakumulasi dengan baik. Pengembangan teknologi informasi, optimalisasi institusi penunjang pasar. Nah, kalau pengembangan teknologi informasi ini tentu akan terkait dengan kemudahan atau kemampuan teknologi yang dipakai digunakan ya dalam bentuk apakah sekarang kan eranya fintech ya atau e-commerce ya, e-trading dan lain sebagainya, itu pasti akan mengarah ke sana. Dan juga tadi optimalisasi institusi penunjang pasar. Ya, saya tidak tahu ya apakah kalau saya membayangkan itu ada institusi, jadi wakaf itu punya institusi sendiri ya. Kalau dalam mekanisme atau sistem ekonomi Islam sebelumnya kan dikenal dengan istilah Baitul Mal ya. Dan juga institusi pengawas pasar ya atau wilayatul hisbah itu ya, yang juga nantinya bisa dipakai atau digunakan untuk mengawasi ya perilaku atau jalannya pasar sehingga bisa terawasi dengan baik ya. Nah, ini penjelasan saya tadi ya, ini sudah tertulis tadi ya, zakat dalam sektor real ya, bagaimana meminimalisasi peran riba dalam sektor real, pajak dalam sektor real, instrumen sosial dalam sektor real, informasi dan teknologi, sampai kemudian institusi penunjang, wilayatul hisbah, dan baitul mal. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin selanjutnya kita buka termin diskusi ya. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin memperkaya ataupun menambahkan ataupun mungkin juga punya pendapat yang berbeda, tidak ada masalah. Ini tentu akan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Silakan bagi yang ingin, siapa terlebih dahulu ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi berbarengan ya. Jadi kalau saya lihat dari sini dari kamera saya aja ya. Pertama silakan Pak Supriyandi terlebih dahulu. Silakan. Pengen tanya tapi yang tanya udah banyak banget ini Pak. Ya nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih. Jawab aja Pak Muzakir, jangan nanya, nanti jawab aja. Oke. Terima kasih Pak. Ini saya mau menanggapi, kemudian mungkin butuh juga penjelasan tentang masalah zakat, masalah zis, wakaf. Bahkan kita umat Islam itu mungkin ada namanya dana haji atau dana abadi umat, apa namanya itu sih. Nah, kalau seandainya semua itu diberlakukan, bisa nggak, itu yang pertama, itu bisa nggak dia dijadikan sebagai cadangan devisa negara? Karena kalau dia dijadikan cadangan devisa negara, bisa juga kita mengarah jika terjadi sesuatu yang namanya force majeure. Seperti yang bilang tadi, misalkan kita terjadi musibah, kemudian yang artinya sesuatu yang tidak bisa kita duga. Itu yang pertama, Pak. Kemudian berbicara masalah 8 asnaf zakat tadi, tadi dikatakan bahwa untuk fakir dan untuk miskin bisa diukur dari pendapatannya. Sementara kalau misalkan amil, kita kan berarti para pemungut pajak. Namun di sini ada beberapa, misalkan masalah mu'alaf, itu kan misalkan sejak kita hitung, misalkan setelah dia menikah, dia itu yang dari non-muslim kemudian masuk jadi muslim, kategori dia mu'alaf. Nah, ini ukurannya kita belum bisa belum bisa mengukur dari mana ukuran mu'alaf ini. Kemudian untuk budak setelah dia merdeka mungkin ukurannya di situ. Kemudian untuk fisabilillah, ibnu sabil, dan gharim, ini ukurannya itu sampai di mana. Kemudian masalah bunga ini Pak, untuk yang ekonomi kontemporer, ada yang saya baca satu koran online itu, bahwa Menteri BUMN Erick Thohir pernah membahas dengan BI, atau mungkin ada melakukan negosiasi dengan BI kemudian dengan Menteri Keuangan agar
apa namanya ini profit untuk bagi hasil, dia bisa bersaing dengan bunga. Jadi jangan sampai lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank itu jangan sampai bagi hasilnya terlalu tinggi di lembaga keuangan, sementara untuk para penyimpan dana masyarakat itu mendapatkan bagi hasil yang sangat sedikit. Itu jadi terlalu banyak menguntungkan pihak lembaga keuangannya. Nah, mungkin itu Pak, saya butuh penjelasan yang 3 itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Supriyandi ya. Ada yang mau menanggapi? Saya tawarin dulu nih ke teman-teman sekalian. Silakan. Ada yang mau merespon pendapatnya Pak Supriyandi tadi ya? Ya, baik. Jadi Pak Supriyandi ya, kalau saya sih jangan menjadi cadangan devisa, ya digunakan. Kalau menjadi cadangan devisa ya dampaknya kepada masyarakat kan dia hanya sebagai backup saja, ya. Dan biasanya cadangan devisa itu biasanya adalah apa namanya dana-dana alokasi yang memang itu bersumber dari perdagangan internasional ya yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, sehingga itu tersimpan dalam devisa negara di Bank Indonesia ya. Dan jumlahnya juga relatif besar ya, cukup besar ya. Mungkin sekitar bisa jadi sekitar 100 sampai 150 miliar US dollar ya. Nah, tetapi di sini kan ini bukan dana seperti zakat ya. Itu kan bukan dana apa ya, dana tidur Pak ya, tetapi dana yang harus dimanfaatkan. Nah, termasuk juga BPKH ya. Tadi Anda sebut tidak ada lagi dana abadi Pak. Jadi dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang itu digunakan untuk apa namanya meningkatkan kualitas pelayanan harusnya ya, dikembalikan kepada dampaknya itu dirasakan oleh apa namanya oleh jamaah haji harusnya gitu ya. Nah, kemudian karena ini diinvestasikan, hasil investasinya itu nanti juga bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lah ya. Tapi tujuan utamanya adalah jangan sampai dana itu nantinya tidak bisa dipakai untuk menutup ongkos atau pelayanan haji. Ya, karena itu kan dia harus berhitung betul Pak ya. Karena itu ada subsidi yang dilakukan oleh pemerintah kan. Jadi dana haji katakanlah sebesar 30 juta misalkan, itu kan tidak sepenuhnya sebesar itu dan itu harus juga disubsidi oleh pemerintah. Ada nilai tertentu yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi itu relatifly sudah ada peruntukannya Pak Supriyandi. Jadi bukan sesuatu yang idle. Ya beda kalau sesuatu yang idle. Mungkin dana yang apa namanya? Jadi dalam dana Islam itu tidak ada yang idle sebenarnya ya. Coba Anda lihat ya, dana sosial keagamaan dalam Islam itu tidak ada yang idle, Pak. Semuanya harus habis terpakai. Makanya itu benar tuh konsep Masjid Jogokarian itu. Ya, dana infak masjidnya itu nol, kas masjidnya itu nol. Recording stopped. Dihabiskan, tidak boleh idle. Nah, sementara kan selama ini persepsi pengelola atau paradigma pengelola masjid di seluruh Indonesia ini semakin banyak, dana kasnya semakin bagus kan? Ya, semakin berlomba-lomba untuk menunjukkan wah dana kasnya besar, padahal harusnya dana kas itu tidak boleh idle. Ya, dia harus dimanfaatkan ya, terutama untuk masyarakat sekitar. Ya kan esensi daripada memakmurkan masjid itu kan di sana, Pak. Ya, jadi masyarakat sekitar juga mendapatkan limpahan keberkahan, ya, kebaikan. Jadi memakmurkan masjid itu bukan mempercantik masjid. Ya, cukuplah masjid itu kan secara fisik itu kalau memang sudah sesuai dan pantas sebagai untuk peruntukan ibadah sudah cukup ya, jangan lagi ditambah dibuat ornamen yang justru itu bisa menjadikan apa ya mubazir lah kalau menurut saya, tetapi justru yang lebih besar itu dampaknya adalah bagaimana memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar gitu. Nah, jadi sekali lagi Pak, kalau pandangan saya Pak Supriyandi ya, dana Islam itu, dana sosial keagamaan dalam Islam itu tidak boleh idle. Ya harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena itu sudah ada peruntukannya. Ya, termasuk tadi zakat yang Anda sampaikan, ya memang ya tentu ini juga perlu dikaji Pak ya. Saya baru sebatas fakir dan miskin yang mungkin kita bisa hitung ya. Basic income-nya atau basic apa namanya dasar daripada perhitungannya itu ya. Nah, itu kan baru bisa berhitung ketika kondisinya
fakir dan miskin itu. Tetapi kalau untuk yang lain, ini mungkin juga menarik nanti kalau kita teliti ya. Misalkan ya kalau apa namanya, AMIL tentu itu menjadi bagian ya yang tidak bisa dilepaskan karena mereka pengelola. Bahkan AMIL ini harusnya profesional. Ya, di beberapa negara seperti Malaysia itu AMIL itu sudah profesional, Pak. Bukan orang-orang nih, mohon maaf ya, yang sudah pensiun ya, atau pengurus-pengurus masjid yang tidak ada pekerjaan gitu ya, jadi AMIL gitu ya. Bukan begitu. AMIL itu harus profesional ya. Bahkan mereka mendapat porsi AMIL itu kan 1/8 dari jumlah dana zakat yang dikumpulkan, Pak. Nah, itu juga besar kan kalau dia bisa dapat mengumpulkan 100 miliar, Pak. Itu kan besar sekali yang dia bisa dapatkan misalkan ya. Nah, itu dilakukan oleh beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dengan menjadikan para AMILnya itu profesional sehingga pemungutan zakatnya atau pendapatan zakatnya juga besar sekali yang dia bisa peroleh dari sana gitu. Nah, itu terkait dengan 8 asnaf. Jadi menarik itu kalau seandainya kita bisa kaji ya, bagaimana peruntukan untuk Ibnu Sabil, hamba sahaya, mualaf ya dan lain sebagainya, itu kan pihak-pihak yang perlu dibantu, Pak. Ibnu Sabil misalkan gitu ya, atau fisabilillah ya. Nah, itu kan perlu kita definisikan apa yang dimaksud dengan Ibnu Sabil, fisabilillah itu ya. Ya, apakah misalkan kalau menurut saya sih seperti dana LPDP itu ya, dana pengembangan dana pendidikan ya, beasiswa itu harusnya juga bisa dikelola dalam mekanisme zakat tadi. Kenapa? Karena itu kan masuk sebagai kategori fisabilillah kan, orang yang berjuang di jalan Allah gitu ya, untuk pendidikan misalkan ya. Nah, itu berhak dia untuk mendapatkan. Nah, jadi itu bisa memberikan beasiswa, memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan yang lebih baik ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan atau semua pihak gitu. Nah, jadi itu Pak Supriyandi ya, pandangan saya terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan yang harusnya itu tidak boleh idle. Nah, yang kedua tadi terkait dengan apa tadi Pak? Sorry, saya yang masalah corak ekonomi kontemporer tadi Pak, masalah bunga ya, kan ya. Saya membaca koran online itu bahwa Menteri BUMN ini yang Pak Erick Thohir itu lagi melakukan proses lobby sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sama Gubernur BI agar bunga bagi hasil ini dia bisa bersaing dengan bunga. Ya. Ya, jadi makanya itu Pak, kuncinya kalau saya sih menurut saya itu memperbesar market share-nya terlebih dahulu. Itu kuncinya Pak. Kalau saya ya. Artinya baik kebijakan yang ditetapkan atau yang dilakukan oleh pemerintah maupun kebijakan yang ataupun dorongan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Sebab kalau hanya dari satu sisi saja, nah tentu itu nggak akan kuat, Pak. Ya. Nah, jadi market share-nya juga besar, nah kemudian juga diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab kalau dia masih menginduk kepada bunga sebagai benchmarking-nya, ya tentu susah dia untuk bisa melepaskan diri dari pengaruh bunga ini ya. Nah, dia harus membentuk mekanismenya sendiri, ya. Artinya nanti maka itu yang saya katakan, saya sebut itu playing field-nya harus beda. Zona pertempurannya atau wilayah pertempurannya itu harus beda gitu loh. Ya, dia tidak boleh bertempur, tidak bisa bertempur dalam satu lapangan yang sama. Ya, kenapa? Karena ekonomi syariah itu punya karakteristik tersendiri, ya, yang harusnya juga dibangun dalam ekosistem syariah sendiri gitu. Ya, baik secara ekonomi, ya, sektor realnya, ya, dan tidak bisa mengikuti pola yang sekarang ada di financial market atau yang di konvensional, ya, di mana sebagian dananya dialirkan kepada financial market sehingga yang imbas kepada sektor realnya menjadi sangat terbatas. Nah, ini bertolak belakang Pak dengan apa yang kita perjuangkan sebenarnya ya. Jadi bagi hasil itu kan menunjukkan tingkat produktivitas sebenarnya, ya. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya, maka dana bagi hasil yang dia peroleh akan semakin tinggi kan, semakin besar. Harusnya demikian. Jadi dia perbandingannya itu berbanding lurus dengan tingkat produktivitas. Tingkat outputnya itu berbanding lurus, bukan sebaliknya. Ya. Kalau dalam konsep konvensional itu kan
dalam mengatur jumlah uang beredar itu kan dia menggunakan instrumen tingkat suku bunga kan untuk mengatur jumlah uang beredar itu kan. Nah, tetapi dalam Islam itu justru sebaliknya. Jadi margin bagi hasil itu akan mendorong supaya tingkat produktivitas ekonomi itu juga tumbuh dan berkembang gitu. Ya, sehingga tuh si sohibul mal, robbul malnya itu dapat keuntungan yang proporsional, yang sesuai atau seimbang dengan si mudoribnya, ya, yang memiliki keahliannya tadi, ya. Kalau dia menggunakan mekanisme mudorobah misalkan, atau musyarakah juga demikian. Jadi terjadi keseimbangan antara sektor real dan sektor moneternya. Ya, jadi tidak sebaliknya, sebagian diarahkan kepada sektor moneter dan sebagian lagi. Nah, kalau kita lihat dalam mekanisme penciptaan uang dalam sistem perbankan komersial itu kan juga fractional reserve money itu kan juga menyebabkan bank tuh menciptakan uang sendiri kan Pak. Ya, dengan misalkan dia reserve, ada dana cadangan yang dia himpun sebesar 10%, dia tempatkan di bank, sementara yang 90% dia keluarkan. Nah, kemudian begitu juga dilakukan oleh bank yang lain. Itu kan money creation yang terjadi Pak. Ya, bukan dia lemparkan kepada sektor real ya, tetapi money creation yang dia buat. Nah, kita tidak menginginkan money creation itu. Justru yang kita inginkan adalah money creation itu mengarah kepada sektor real, ya, membiayai sektor real untuk tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi tawazun tadi Pak, keseimbangan seperti juga cita-cita ekonomi yang kita pelajari tadi di depan tadi, keseimbangan demand supply, agregat demand, agregat supply, money market dan financial market, good market, sampai kemudian keseimbangan fiskal dan moneter. Nah, jadi ya mungkin satu pihak, satu sisi kan memang juga bisa saja itu bisa menjadi stimulus ya, yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir tadi ya, menjadi stimulus bagi perekonomian untuk juga bisa mendapatkan kue ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh sektor syariah ya. Tetapi yang lebih penting kalau menurut saya adalah bagaimana memperbesar kuenya itu yang berbasis kepada sektor real ya, atau ekosistem ekonomi syariah itu. Jadi dia tidak dialirkan kepada sektor finansialnya, tetapi benar-benar memberikan pembiayaan ya, atau memberikan backup lah gitu ya kepada sektor realnya untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Nah, itulah yang membuat keseimbangan itu antara demand dan supply tadi Pak. Nah, sektor finansial dan sektor barang tadi. Kira-kira begitu Pak Sukriendi ya, pandangan saya ya. Ya, Pak, berarti kalau misalkan zakat ini, kalau misalkan kita jadikan dia sebagai dana bergulir dalam proses pemberantasan dua asnaf, khususnya fakir dan miskin, itu berarti bisa ya Pak? Dia dijadikan dana bergulir, artinya zakat itu kita jadikan sebagai pemerataan ekonomi secara modern atau secara komprehensif, artinya atau secara kontemporer. Iya. Nah, ini terminologi bergulir ini harus kita sepakati dulu, gitu. Jangan sampai nanti melanggar syariah kita. Ini ustadz-ustadz para asatis di sini ini harus kita konfirmasi dulu nih definisi karena zakat itu habis Pak. Ya habis dia, nggak boleh nggak boleh dikembalikan gitu. Habis dia. Nah, ini definisi bergulir ini harus kita luruskan dulu nih Pak Supriyandi ya, karena jangan sampai, karena zakat itu kan sudah jelas Pak kriteria, dan itu sesuatu yang memang itu sudah clear lah gitu ya, baik di Quran, di hadis ya, dan tidak ada perdebatan kecuali mungkin dalam menetapkan misalkan zakat profesi yang disamakan dengan pertanian atau dengan yang lain, yaitu mungkin ada ini di sana. Tetapi dalam hal penggunaannya 8 asnaf itu kan tidak ada perdebatan di sana Pak, semuanya, dan itu harus habis Pak, dana habis, bukan dana bergulir. Nah, zakat itu kan juga dipungut setiap tahun Pak. Nah, jadi artinya tidak perlu juga kembali sih sebenarnya ya, habis. Nah, tapi mungkin juga yang perlu dikontrol itu adalah penggunaannya. Saya setuju itu Pak, pemanfaatannya. Jadi Anda katakan tadi untuk beasiswa, untuk peningkatan modal kerja itu boleh, tetapi itu dikontrol ya, supaya ada hasilnya. Hasilnya itu kelihatan, misalkan tadi ya, dalam satu keluarga itu ada yang dibiayai sekolahnya sampai mahasiswa, sampai perguruan tinggi. Nah, itu kan juga akan memberikan dampak multiplier effect bagi keluarganya kan. Dengan semakin tinggi dia sekolah, kemungkinan dia untuk mendapatkan memperbaiki kualitas kehidupannya kan makin besar kan Pak. Akan meningkatkan ekonominya. Nah, itu
dikontrol itu. Jadi dia bisa mendapatkan beasiswa sampai dia perguruan tinggi, sampai SMA, atau sampai mendapatkan pekerjaan misalkan. Nah, begitu juga dari sisi modal kerja, meningkatkan skill, kemampuan ya. Nah, yang tadinya jual bakso kurang enak ya, diberikan pelatihan sehingga bisa menghasilkan bakso yang enak. Nah, itu boleh itu kalau menurut saya. Tetapi kalau bergulir nih tadi, nah ini yang perlu kita Oh luruskan. iya. Jangan sampai Oke. justru menyalahi aspek syariah sendiri gitu. Oke. Berarti pengembangan SDM-nya bisa berarti ya Pak? Sangat mungkin, bahkan Ya. harapannya justru ke sana. Kan semuanya SDM semua tuh Pak, 8 asnaf itu. Nggak ada yang fisik kan, nggak ada yang digunakan untuk masjid, untuk jembatan, untuk jalan kan, semuanya itu untuk SDM. Ya, yang itu jadi problem kita hari ini gitu ya, menjadi masalah kita hari ini. Itu Pak Suprendi ya. Oke, sip. Makasih Pak. Oke. Ya. Baik, silakan Mas Arief nih ya, di sini nih Mas Arief dulu nih. Silakan Mas Muhammad Arief Setiawan. Terima kasih kesempatannya, Pak. Ya. Kalau saya sih tadi mendengar yang pertama terkait uang beredar dan sektor real yang harus seimbang gitu. Akhir-akhir ini atau dari tahun 90-an itu mulai digaungkan itu teori moneter modern, Pak, MMT, modern monetary theory. Ya, betul. Apakah memang MMT itu memang bisa menjadi solusi atau seperti apa gitu dalam kaitannya dengan ekonomi Islam? Karena memang dilihat saya pelajari dari beberapa literatur, memang uang yang mereka cetak itu memang disesuaikan untuk kegiatan produktif, gitu Pak. Yang selanjutnya menanggapi yang Pak Suprendi tadi Pak ya, saya ada sedikit pengalaman di perbankan syariah dan ini Basnas terkait zakat. Memang udah ada aturannya sendiri Pak, di Permen Menteri juga ada itu terkait penggunaan zakat seperti apa, dan di Basnas juga punya aturan internal sendiri karena sebagai regulator ya. Selanjutnya terkait tadi yang dana bergulir itu sebenarnya kan dana keagamaan ini dana keagamaan itu bukan dari zakat saja gitu, dari ada infak, ada sedekah, bahkan ada dana-dana fidyah gitu, dam dan sebagainya, itu termasuk dana keagamaan. Termasuk CSR Basnas itu juga sudah mulai bisa mengelola juga itu, bahkan jatah untuk operasionalnya pun lebih besar. Itu berdasarkan pengalaman saya. Itu saja Pak, terima kasih. Mohon jawabannya yang MMT tadi. Baik, makasih Mas Arief ya. Ini memang menarik ya. Atau saya tawarin dulu, silakan kalau ada yang teman-teman mau menanggapi pertanyaan Mas Arief tadi ya terkait dengan MMI, Modern Monetary Theory, yang akhir-akhir ini banyak kita dengar gitu ya, atau banyak dikupas terutama oleh Pak Mardigu ya, Mas Arief ya, di di Facebook ya, atau di kalau di Indonesia Mardiku. Tontonya Pak. Ya. Jadi gini Mas Arief dan juga teman-teman sekalian, saya sih melihat begini. Ya memang ini sebentuk daripada antitesis lah gitu ya terhadap kondisi kita hari ini ya, yang banyak sekali dipengaruhi oleh menjadikan uang itu ya, monetary system itu terisolir ya dari fungsinya dalam mendorong atau mengelola sektor real ya. Nah, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah ya untuk mengembalikan peran daripada moneter itu ke dalam fungsinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi dia sebenarnya dasar teorinya juga dasar teorinya Keynes tadi ya, di mana peran pemerintah dalam melakukan fungsi kontrol terhadap perekonomian. Nah, tetapi mungkin juga perlu kita cermati di sini, kan memang basis teorinya yang penelitian yang dilakukan itu kan banyak di Amerika ya, atau negara-negara maju gitu ya.
di mana tingkat stabilitas ekonominya itu sudah relatif lebih mapan ya. Dan mereka tidak sebagai negara yang dipengaruhi, tetapi menjadi influencer, negara yang mempengaruhi. Nah, ini mungkin perbedaannya dengan kita. Kita ambil case Amerika misalkan ya. Nah, definisi MMT ini kan sebenarnya pada dasarnya kan mereka menggunakan kebijakan untuk mencetak uang ya, yang nantinya bisa dipakai atau digunakan untuk membiayai sektor-sektor perekonomian, terutama sektor-sektor UMKM ya, sektor-sektor real lainnya ya, yang nantinya diharapkan bisa mendorong tingkat pertumbuhan. Jadi mereka nggak khawatir dengan adanya inflasi, dengan adanya hutang dan lain sebagainya, asalkan uang itu benar-benar dikelola, diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Ya. Sebenarnya secara tidak langsung ini juga sudah dipakai di Amerika sebenarnya. Kebijakan quantitative easing itu kan juga bagian dari mencetak uang sebenarnya, walaupun tidak secara langsung ya. Karena definisi mencetak uang itu bisa dipahami juga, tidak hanya mencetak uang secara fisik ya, jadi menambah jumlah uang yang beredar itu, tetapi juga melakukan mekanisme pengendalian tingkat suku bunga, dan kemudian dana itu, uang yang ada itu bisa beredar di masyarakat gitu. Nah, contoh misalkan ketika Amerika melakukan kebijakan quantitative easing ya, baru-baru ini ya, itu dengan cara menurunkan tingkat suku bunga ya, menurunkan tingkat suku bunga. Nah, jadi dengan menurunkan tingkat suku bunga itu sehingga menyebabkan orang tidak ingin memegang surat berharga ya, tapering off lah ya tadi istilah Pak. Ya, tetapi orang lebih condong untuk memegang uang yang beredar. Nah, sehingga suku bunga yang ada sertifikat atau surat berharga itu dibeli semuanya oleh pemerintah. Dibeli oleh pemerintah dan uang itu mengalir ke masyarakat lah gitu ya, ke sektor ekonomi. Nah, tapi kan punya batasannya juga. Apa sih kamu tuh ini Ya, batasan kan. Ini Punya benerin nih. batasan yang Ini loh. yang bisa kemampuan ekonominya ya tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan terbatas ya. Nah, itu tidak bisa selamanya. Jadi ketika pemerintah misalkan di Amerika itu menganggap kebijakan itu segera diakhiri, nah dia akan menaikkan sedikit demi sedikit tuh tingkat suku bunganya. Sehingga yang tadinya masyarakat megang uang kembali lagi memegang surat berharga. Kenapa? Karena bunga yang ditawarkan di surat berharga itu sudah meningkat, sudah tinggi gitu. Nah, tapi dampaknya bagi negara yang dipengaruhi yang tadi saya katakan seperti Indonesia, ya terasa dampaknya. Kenapa? Karena investor-investor yang tadinya memegang portofolio Indonesia ya di dalam negeri Indonesia ya, surat berharga di Indonesia itu akan kembali ke Amerika. Kenapa? Karena Fed itu menaikkan tingkat suku bunganya yang jauh lebih menarik ketimbang di Indonesia misalkan. Ya, sehingga terjadi capital flight, dana yang kembali lagi kepada pasar di Amerika gitu. Nah, dampaknya ke kita jadinya ya, terjadi aliran modal keluar, capital outflow. Nah, tentu juga berdampak terhadap perekonomian kita. Istilahnya tadi tatrum ya, yang menyebabkan kemudian tingkat suku bunga, tingkat rupiah kita itu melemah terhadap tingkat US dollar gitu. Nah, itu Mas Arief ya, satu ya, dengan menggunakan kebijakan quantitative easing. Tetapi MMT yang beredar terakhir ini adalah juga bisa dipahami dengan mencetak uang fisik, mencetak uang secara besar-besaran, yang kemudian uang itu diedarkan ke masyarakat, ya tentu melalui kontrol dan mekanisme pemerintah, ya digunakan untuk sektor real, diberikan kepada UMKM, ya diberikan kepada masyarakat miskin supaya mereka punya kemampuan daya beli dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada teorinya itu ya, selain MMT itu universal basic income istilahnya gitu. Jadi masyarakat itu diberikan UB ya, universal basic income itu diberikan pendapatan ya, sehingga semua masyarakat di Amerika itu nggak peduli kaya miskin, dia dapat insentif dari pemerintah berupa pendapatan tadi, dengan harapan tadi dia memiliki daya beli dan memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi tadi gitu, sehingga perekonomian bisa tumbuh dan berkembang. Jadi dia memfokuskan perekonomian itu ke dalam sektor perekonomian, tidak lagi nanti ya mengalir kepada sektor finansial saja gitu, tetapi benar-benar juga bisa dirasakan dampaknya ke sektor real tadi yang saya katakan. Nah, bagi negara-negara yang kuat, Mas, seperti Amerika ya, beberapa negara Eropa ya, mungkin tepat bisa. Gitu. Apa? Karena
tadi kemampuan mereka mengontrol mata uangnya itu lebih baik gitu ya. Kekuatan ekonomi mereka itu bisa mengontrol jumlah uang beredar yang mereka miliki. Jadi kalau seandainya lebih di dalam negeri ini, dia bisa lempar keluar. Ya, mekanisme kuantitatif easing tadi ini. Aduh, Pak Sugiarto mohon ya. Bocor itu. Oke ya, makasih. Nah, jadi itu bisa dia mengontrol. Tetapi negara seperti kita, kalau itu kita lakukan, sempat terjadi ketidakseimbangan nanti di mana jumlah uang beredar lebih besar daripada peruntukannya, penggunaannya. Pertanyaannya adalah rupiah itu mau digunakan ke negara mana? Bisa dipakai oleh negara mana? Ya, kan nggak ada. Rupiah kita kan memang lakunya cuma di Indonesia saja kan. Jangankan ke Eropa atau Amerika, ke Malaysia aja nggak laku rupiah kita gitu. Ya. Nah, itu problemnya kalau itu dilakukan di Indonesia. Ya. Nah, apakah nanti akan Ya enggak. Lanjut aja Pak, nanti saya ini ada poin. Ya, apakah itu justru akan ya kekhawatiran kita ya akan terjadi hyperinflation. Ya, kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu terlalu besar dibandingkan volume yang bisa dia gunakan untuk mendorong terbentuknya sektor real. Ya. Nah, idenya sih benar, artinya idenya bisa kita pahami ya. Jadi dia supaya perekonomian itu bergerak gitu loh, ya, dibantu oleh dana yang dibuat oleh pemerintah, yang dicetak oleh pemerintah tadi. Maka tadi saya katakan negara seperti Amerika mungkin melakukan itu karena perekonomiannya sudah kuat dan mata uangnya digunakan di hampir seluruh negara di dunia. Jadi dia nggak perlu cemas kalau terjadi oversupply terhadap US dollarnya, itu dia bisa lempar, bisa gunakan ke banyak negara misalkan. Tetapi di Indonesia, nah itu problemnya. Ya, ketika misalkan penggunaannya itu tidak sebanding dengan volume transaksinya, tidak sebanding dengan sektor realnya, nah itu akan terjadi hiperinflasi. Seperti juga dulu terjadi pemotongan uang, ingat nggak di tahun 60-an dulu ya, ketika Orde Baru ke Orde Lama itu, yang dari 1.000 jadi Rp1 misalkan, nah itu kan akan membentuk hyperinflation yang sangat tinggi sekali ya. Nah ini akan tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional pada waktu itu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin ada secara prinsip ya, secara ini ya mungkin benar gitu ya, artinya bisa menjadi salah satu solusi, tetapi mungkin tidak semua negara bisa mempraktekkan teori MMT itu ya, atau mungkin digunakan dalam skala yang terbatas ya, artinya misalkan kalau toh nanti pemerintah mencetak uang ya, sebenarnya kan juga selama tadi yang saya katakan ada dua paradigma yang ini ya terjadi ya, apakah dengan mencetak uang secara fisik atau tadi ya dengan melakukan kebijakan quantitative easing. Sebenarnya kalau kita lihat dalam COVID ini, masa penanganan COVID ini, secara tidak langsung kan pemerintah juga sudah mencetak uang itu, ya, dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan obligasi surat berharga yang sangat banyak itu, kemudian yang beli siapa? Yang beli BI, ya. Ada semacam burden sharing lah ya, menanggung beban bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia. Nah itu dengan harapan surat berharga yang dibentuk oleh pemerintah tadi, yang diciptakan pemerintah, ditawarkan oleh pemerintah tadi, nah kemudian dibeli oleh BI di pasar perdana, ya, sehingga dana BI mengalir kepada pemerintah yang itu digunakan untuk membantu penanganan COVID. Nah secara tidak langsung itu sudah, kalau menurut saya, pemahaman saya itu sudah sebagai bentuk quantitative easing dalam bentuk lain. Ya, kenapa? Karena pemerintah menjual surat berharganya ya dengan harga yang sangat di bawah standar lah gitu ya, yang kemudian dibeli oleh Bank Indonesia, sehingga uang yang dipakai untuk membeli itu dipergunakan oleh pemerintah untuk membantu sektor perekonomian. Ya, dalam pemulihan ekonomi nasional itu kan ada beberapa sektor tuh kan. Ada untuk perlindungan sosial, untuk kesehatan, untuk membantu UMKM, membantu pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagian cara yang digunakan untuk memperbesar jumlah uang beredar di masyarakat supaya perekonomian tetap tumbuh dan berjalan gitu. Mungkin gitu Mas Arief ya, pandangan saya ya. Ya Pak, sedikit ini tanggapan yang tadi, kalau misalnya memang kekhawatiran hyperinflation ya Pak ya. Ya. Kalau itu kan uang anggap saja dipinjamkan dan akan dikembalikan lah seperti itu, masuk lagi ke BI lah seperti itu. Kalau
istilah apa ekstrimnya itu uangnya dibakar dan sebagainya itu gimana tuh Pak? Ada kan ada wacana-wacana seperti itu. Setelah terbentuk ekonomi yang kuat, gitu, iya. uangnya dibakar gitu, ditarik dan dibakar gitu. Ya, saya mau tanggapannya Pak? Ya saya belum punya gambaran ya kalau begitu ya. Ekstrim banget itu. Itu kan ide-ide, ya mohon maaf, ide-ide liar yang dikemukakan oleh beberapa pengamat gitu ya, karena mungkin sudah frustasi dengan kondisi yang ada saat ini mungkin ya Mas ya. Tetapi sekali lagi ya saya belum bisa membayangkan gimana mekanismenya itu ya. Ya maksudnya apa nanti ukuran yang menyatakan perekonomian sudah kembali normal dan kemudian uang itu ditarik lagi dan dibakar gitu ya. Ya mekanisme yang digunakan harus mekanisme moneter tadi yang saya katakan. Apa mekanisme instrumen yang dipakai ya tingkat suku bunga tadi, memainkan tingkat suku bunganya supaya uang itu ketarik lagi ke Bank Indonesia gitu. Ya kan nggak ada lagi mekanisme yang dipakai. Atau misalkan BI mengatakan uang seri sekian sampai sekian nggak berlaku, ditarik ya, kemudian dibakar gitu. Nah, itu saya bingung bagaimana cara menjalankannya itu ya. Nah, pasti menggunakan instrumen moneter juga, nggak mungkin nggak menggunakan sistem instrumen moneter gitu ya untuk menarik jumlah uang yang ada. Nah, tapi sekali lagi tadi, kalau di Amerika tadi mudah bagi mereka ketika berlebih ya mereka supply aja ke banyak negara. Ya kan? Karena mata uangnya laku. Hampir digunakan di seluruh negara di dunia. Dan bebas cetak mata uang. Hah? Bebas cetak mata uang juga. Iya. Nah, di kita kan nggak bisa. Ya, negeri plus 62 ini kan uangnya nggak laku di Malaysia, di Singapura gitu ya. Ya, makanya kuncinya kalau menurut saya tadi tetap ya perkuat dulu perekonomian kita ya sehingga ya Cina mungkin melakukan itu. Anda bisa lihat ya, hampir semua negara yang dihutangi Cina itu dia pakai yuan loh sekarang. Ya, sehingga itu menyebabkan beberapa negara-negara di Afrika, di Asia yang dihutangin Cina itu transaksi dalam negerinya ada yang pakai yuan sekarang. Dia kan dua itu ya, transaksi internasionalnya pakai yuan, yang di dalam negerinya itu dia pakai satu lagi apa nama mata uangnya itu? Renminbi. Renminbi benar. Dalam negeri renminbi. Renminbi ya. Ya, nah itu akhirnya apa? Ya sebagian negara yang mampu membayar ya dia bayar, tapi kalau enggak ya tergadai kan. Beberapa negara di Afrika itu yang bandaranya yang diserahin, jalan tolnya yang dia serahin gitu. Nah, ini kita nggak tahu nasib jalan kereta cepat kita ini gimana nanti. Hampir sama kayaknya, Pak. Nanti tinggal Mas kita sama Adi dikasihkan aja, Pak. Nah, itu yang kita khawatirkan, Pak. Daripada ngutang mending ini, Pak, cetak uang. Ya menarik lah, sebagai wacana menarik loh menurut saya. Jadi maksudnya nggak apa-apa, ini sebagai academic exercise kita terus munculkan ya, silakan dipelajari ya. Menurut saya ini jangan terhenti gitu. Wacana ini dibangun saja terus ya. Sehingga nanti siapa tahu nanti memang itu yang jadi jalan keluar kita untuk menyelesaikan persoalan kita kan. Yang tidak bisa dibaca secara akademis ya. Akademis ini kan banyak pertimbangannya, Pak. Banyak asumsi yang dia pakai ya, sehingga banyak pertimbangan. Eksekusinya lemah gitu ya. Nah, tapi ya, kalau dalam perjalanannya dianggap itu yang paling mungkin untuk dijalankan ya why not kalau menurut saya gitu. Bisa kan jantungnya kapitalis kan di bank, Pak. Nah, iya benar. Betul. Nah, sehingga kita tidak menutup ruang untuk mendiskusikan ini. MMT itu suatu teori yang menurut saya akan berkembang terus ya. Cuma nanti tergantung negara yang menjalankannya menyesuaikan dengan kondisi dalam negeri sendiri. Itu ya Mas Arief ya, pandangan saya. Siap Pak. Sebenarnya ada satu lagi cryptocurrency itu. Tapi udah ya, nanti aja Pak. Next aja Pak. Cryptocurrency. Iya. Baik, siapa nih? Mas Bahrul Ulum, silakan. Mas Bahrul, ada orangnya? Tadi ngangkat tangan nih. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam ya. Nah, ya. Gini. Kita dalam beberapa kondisi kan kita lihat yang pertama tadi kita bicara tentang zakat. Jadi ada yang berkembang selama ini mungkin apakah kurang pemahaman atau apa. Di sini nyatakan bahwasanya kalau masjid berutang itu wajib menerima zakat. Itu satu yang jadi poin. Yang kedua mungkin di Provinsi Sumatera Barat Bapak pernah adalah dulu
calon anggota DPR RI dari Dapil 1. Waduh, dibongkar. Sedapil dengan saya. Nah, pas satu dapil dengan saya nih Pak. Jadi gini. Waduh. Ya kalau untuk Basnas di baik kabupaten maupun di provinsi kan itu sedang menggalak-galakkannya itu untuk beasiswa untuk yang mahasiswa, apalagi mahasiswa yang keluar negeri yang ke Mesir, ke Yaman, itu memang programnya kan dari Bapak Irwan Pritnos dan disambung sama Pak Buya Mahyaldi kan. Nah, itu memang jadi apa. Jadi ini kan salah satu mungkin mohon maaf, ini bukan pertanyaan, mungkin bisa dijadikan acuan bagi kita bersama. Ya, memang undang-undang tentang pengaturan zakat mungkin ada, tapi kan dalam hal ini peruntukannya bagi negara mungkin kalau saya rasa belum begitu maksimal, hanya faktor fakir miskin aja yang lebih diutamakan kan gitu atau yang lain. Jadi prinsipnya gini, apalagi keterwakilan. Mohon maaf, bukan mau bongkar rahasia lagi kan gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menyambung suara dari apa? Ya kalau zakatnya betul-betul kita kelola dengan baik dan untuk peningkatan sistem pendidikan yang ada di negara kita, kemungkinan besar mungkin perekonomian pun bisa kita apakan, karena yang utamakan SDM-nya yang kita utamakan loh. Oke, itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Baru ya. Ya, jadi tadi saya akhirnya percaya sih Pak ya. Artinya nanti kenapa dulu zaman Nabi itu masjid sebagai pusat peradaban Pak. Pusat peradaban itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi dia juga tumbuh sebagai aktivitas sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi kemasyarakatan gitu. Ya, kalau dikelola secara baik ya, secara sungguh-sungguh itu bisa. Ya, tadi saya kasih contoh Masjid Jogokarian itu ya. Jadi persepsi kita terhadap masjid itu, kemakmuran masjid itu, memakmurkan masjid itu bukan fisik masjidnya, tapi bagaimana masyarakat di sekitarnya juga makmur gitu, sejahtera, terbantu. Nah, masjid kan punya kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat ya. Tentu harus ada ikut aturan kan, kalau dia nanti punya lembaga las dan lain sebagainya, dia boleh menghimpun dana masyarakat atau dana yang dikelola oleh masjid intinya gitu. Nah, tapi masjid juga harus diberikan keterampilan Pak. Ya, ilmu alatnya, ilmu soft skill-nya Pak. Kemampuan untuk mengelola keuangan, kemampuan untuk membuat laporan yang baik gitu ya. Nah, itu harus diberikan juga supaya berimbang dia. Ya, jadi kalau kita lihat itu tiap Jumatan itu masjid berlomba-lomba untuk mengumumkan saldo masjidnya udah sekian puluh juta gitu ya. Padahal masyarakat di sekitar butuh bantuan. Betul. Persepsi itu. Masjid tidak menerima, artinya dana zakat tidak diperuntukkan untuk membangun masjid, tapi untuk orang di sekitar masjid itu atau jamaah masjidnya. Ya, baik dia dalam kondisi fakir, miskin ya, ataupun ada yang anak sekolah yang yatim piatu, tidak punya keluarga ya, ataupun ada pedagang-pedagang kecil yang butuh modal dan lain sebagainya. Nah, itu harus diberdayakan. Ya, sehingga masjid itu benar-benar punya fungsi sosial, punya fungsi keagamaan tentulah yang paling pertama ya, tempat ibadah, kemudian punya fungsi ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan punya fungsi sosial ya dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Itu mungkin Pak Baru bayangan saya. Nah, yang kedua tadi benar, saya setuju. Zakat itu harus digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia ya, sehingga nanti benar-benar bisa bermanfaat. Karena ini kan sebenarnya instrumennya udah ada Pak. Tadi Bapak menyebutkan BAS ya, zakat yang dikelola oleh pemerintah provinsi kan, ya provinsi dan kota. Ini kan instrumen yang diatur oleh undang-undang ya, baik oleh undang-undang zakat maupun oleh perda yang mengikat ya masing-masing daerah gitu, yang bisa digunakan oleh pejabat daerah ya, apakah gubernur, wali kota, bupati untuk memanfaatkan. Nah, cuman ya tadi jangan sebatas hanya pungutannya itu adalah zakat yang dipungut dari pegawai negeri saja gitu. Itu kan sedikit sekali. Iya, betul. Ya, misalkan ya, Basda itu hanya memungut rata-rata dari pegawai negeri sipil saja. Itu kan jumlahnya juga nggak signifikan gitu. Tapi kalau dia punya program yang bagus, yang menarik, bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat,
Nah, tentu masyarakat mau membayar zakat ke mereka. Nah, sehingga nanti masjid itu akan bisa sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Dia bisa memberikan beasiswa, dia punya dana abadi, dia bisa memberikan permodalan, peningkatan kemampuan masyarakat. Nah, itu kan akan baik sekali, ya. Nah, sehingga BAS itu benar-benar harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Itu menurut saya, ya. Nah, ini yang artinya mungkin ya, apakah ada aspek politis dan lain sebagainya sehingga membuat masih belum optimal, ya. Saya tidak tahu, masing-masing daerah tentu punya persoalan masing-masing gitu. Tapi intinya adalah ini bisa dipakai oleh daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kuncinya memang di situ, Pak. Nggak ada lagi kalau menurut saya, ya. Kalau pembangunan itu ya kuncinya harus peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan fisik itu ya mungkin itu mengikuti saja, tapi pembangunan sumber daya manusia ini yang jauh lebih penting, ya, untuk dorong supaya bisa menunjukkan negara kita, terutama daerah-daerah yang kita ada saat ini. Itu Pak Barul, ya, pandangan saya, Pak Barul. Ya, oke, Pak, makasih. Sama-sama. Selanjutnya Mbak Lisa Ramadana, silakan Mbak Lisa. Wah, ini masih antri cukup banyak nih. Silakan Mbak Lisa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi ada beberapa hal yang belum saya pahami. Tadi Bapak menjelaskan tentang peredaran uang dan barang yang harus berimbang. Nah, jika tidak berimbang itu akan membentuk marketnya sendiri, uang ini. Dan jika itu terjadi akan membentuk gelombang ekonomi. Lalu Bapak ada mengatakan jika itu tidak diimbangi tanpa diikuti underlying aset, itu yang belum saya pahami Pak. Maksud dari underlying aset itu seperti apa? Iya. Gitu, terima kasih. Baik Mbak Lisa, ya. Jadi Mbak, tadi sebentar saya lihatkan lagi ini, ya. Flora ekonomi kontemporer yang terjadi saat ini, ya. Jadi Mbak Lisa, idealnya kan harusnya, ya, perekonomian kita itu kan seimbang, ya, antara tadi yang kan di awal saya katakan mulai dari demand dan supply, ya, kemudian agregat demand dan agregat supply, kemudian pasar barang dan pasar uang, ya, kemudian kebijakan fiskal dan moneter, semua itu seimbang, ya, seimbang semuanya. Demand dan supply itu kan menunjukkan keseimbangan antara kuantitas dan harga, ya kan? Berapa tingkat harga dan tingkat kuantitas tertentu itu ketemu, dia beririsan, dia dalam satu titik. Nah, disitulah kemampuan membeli masyarakat itu muncul gitu loh. Artinya titik keseimbangan ekonomi itu di situ, kemampuan masyarakat membeli dan jumlah barang yang disediakan. Termasuk juga di agregat demand dan agregat supply, jumlah barang, pasar barang dan pasar uang. Artinya Mbak, ya, idealnya itu perekonomian yang dikatakan dalam kondisi titik equilibrium tadi, keseimbangan general equilibrium tadi, itu berada pada titik keseimbangan di mana pasar uang dan pasar barang itu sebanding dia, seimbang dia. Artinya apa? Perputaran pasar barang itu selalu di backup oleh perputaran atau oleh finansial sektor atau sektor keuangan gitu. Ya. Jadi uang itu tidak boleh melebihi barangnya gitu loh. Kira-kira gitu Mbak Lisa. Uang itu nggak boleh melebihi barangnya. Uang itu harus sebanding dengan jumlah barangnya gitu. Ya. Sebab kalau uangnya melebihi barangnya, maka dia akan berpotensi untuk membentuk pasarnya sendiri. Ya. Coba Anda lihat di pasar modal, pasar saham, itu kan nggak ada barang kan? Itu uang sertifikat aja. Portofolio aja gitu, nggak ada tuh barangnya, ya. Kita belanja, kita beli saham itu kan nggak ada barangnya, ya. Itu kan kita mendapat sertifikat aja, ya kan. Kecuali misalkan beda, Anda ke pasar induk, Anda beli sayur 1 truk atau 1 ton, nah itu ada barangnya, ya. Nah itulah yang disebut dengan underlying asset itu Mbak. Jadi ada barangnya yang mengikuti jumlah uangnya tadi, ya. Nah itu yang saya katakan titik keseimbangannya itu harusnya, ya, terjadi keseimbangan antara sektor real dan sektor finansial itu sehingga perekonomian itu berada pada titik equilibrium, ya, general equilibrium itu di sana. Nah, tapi kalau tadi dengan adanya bunga tadi yang kemudian menyebabkan uang itu berubah fungsi,
dari yang tadinya sebagai komoditi, sebagai nilai tukar, alat pembayaran, alat penghitung kekayaan, atau penghitung harga dan barang, tapi dia berubah jadi komoditas. Nah, karena dia berubah jadi komoditas, dipakai untuk spekulasi atau melakukan transaksi secara kredit gitu. Kenapa? Karena dia akan dapat untung bunga tadi. Ya, spekulasi juga begitu. Nah, itulah yang kemudian mendorong uang itu membentuk pasarnya sendiri, ya, marketnya sendiri melalui pasar uang, pasar modal, obligasi, derivatif dan lain sebagainya. Nah, inilah yang memisahkan antara terjadi dikotomi antara sektoral dan moneter. Ya, gampangnya aja kalau kita mau hitung berapa peredaran uang hari ini di bursa efek, ya, di pasar saham itu dengan peredaran uang di pasar induk Kramat Jati itu beda aja, Mbak. Cari apa, bedain aja itu. Bisa berkali-kali lipat gitu. Setiap hari 6 triliun, Pak. Di mana tuh, Mas? Pasar modal itu setiap hari jual belinya itu 6 triliun. Triliun kan? Coba berapa transaksi di pasar induk? Saya pikir nggak sampai tuh 6 triliun. Ya. Nah, jadi gitu, Mbak Lisa ya. Jadi memang idealnya seperti itu. Bahkan dalam tujuan ekonomi sekalipun, dari mulai transaksi yang bersifat individu tadi ya, demand dan supply itu ya semuanya mencapai titik keseimbangan, mencari titik keseimbangan. Ya, titik tengahnya lah gitu. Nah, sampai kemudian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kalau underlying aset itu, Mbak, transaksi itu harus berdasarkan aset yang ada. Misalkan begini, Anda pakai jual obligasi sukuk lah, misalkan ya, sukuk. Bedanya sukuk dengan obligasi itu kan surat pengakuan hutang kan. Jadi pemerintah menerbitkan obligasi karena dia mau bangun, misalkan dia mau bangun jalan kereta Jakarta-Bandung, dia terbitkan obligasi misalkan. Ya, sudah. Jadi obligasi itu diterbitkan pemerintah, dibeli oleh masyarakat, ya sudah. Ya, begitu saja, ya. Digunakan nanti uang terkumpul digunakan untuk jalan, ya bisa saja tidak mesti jalan tol ya atau jalan kereta, itu bisa saja digunakan oleh apapun oleh pemerintah. Tapi kalau sukuk nggak boleh, harus ada jaminannya, maksudnya underlying asetnya gitu. Misalkan pemerintah mau bangun rel kereta Jakarta-Surabaya, menerbitkan sukuk sebesar 10 triliun misalkan. Nah, 10 triliun itu harus ada asetnya dulu sebanding dengan itu. Ya, misalkan pemerintah menjadikan Stadion Gelora Bung Karno itu sebagai underlying asetnya. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan uang kita, terjadi default, ya kita masih punya aset di Gelora Bung Karno untuk mengganti transaksi sukuk tadi. Jadi bukan sesuatu yang kosong, ya, tetapi dia punya bantalan lah, punya yang sebanding dengan nilainya gitu, bantal yang sebanding dengan nilainya dalam bentuk aset tadi. Jadi bukan aset kosong, tapi aset yang nilainya itu sebanding dengan nilainya gitu. Itu ya Mbak Lisa ya. Baik, lanjut. Siapa di sini? Terima kasih, Pak. Ya. Pak Setio, silakan Pak Setio Utomo. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, sebenarnya pertanyaan kemarin Pak, kemarin kami belum dapat jawabannya. Kalau yang kemarin itu kan tentang ekonomi Islam, Islamic man segala macam Pak ya. Negara mana Pak yang bisa kita jadikan contoh role model Pak yang sudah menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh itu Pak? Karena kan tadi ada 22 negara Arab, kemudian kalau ditambah Malaysia, Brunei dan sebagainya, kira-kira yang mendekati itu negara mana Pak? Kemudian yang kedua Pak, kalau ada hutang negara, kemudian dalam Islam itu kan sebenarnya hutang itu kan ditanggung oleh yang berhutang gitu Pak ya, kewajibannya. Dalam Islam itu sebenarnya gimana Pak? Kalau misalnya apakah zaman dulu kekhalifahan itu memang ada hutangnya juga yang ditanggung oleh khalifah, kemudian ketika sudah tidak menjadi khalifah, siapa yang membayar itu Pak? Kalaupun tidak terbayar kan nanti di akhirat bagaimana kira-kira gitu Pak? Itu pertanyaan kami Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Setio ya. Iya, kalau ditanya negara mana yang sudah menerapkan ekonomi Islam secara full ya, ataupun memiliki ciri-ciri Islamic man itu ya, kalau boleh saya katakan sekarang sih belum ada ya Pak. Belum ada secara penuh ya, tapi mungkin secara parsial ada yang sudah mendekati baik lah gitu ya. Secara parsial artinya tidak secara keseluruhan ya. Misalkan Malaysia untuk beberapa hal mungkin sudah baik ya, market share-nya sudah
mencapai angka 17-20% ya, itu mungkin sudah cukup baik ya. Tetapi ya tentu tidak sepenuhnya yang kita bayangkan secara akademik. Jadi akademik ini sebenarnya Pak Setio, ini kan bagaimana menurunkan sesuatu yang di Menara Gading itu menjadi kenyataan, Pak, gitu. Ya, jadi tidak juga sepenuhnya bisa kita ini kan ya, kita wujudkan gitu ya. Ya, dia kan berada di tataran yang ideal lah gitu ya. Nah, jadi secara parsial mungkin ada beberapa negara yang mungkin bisa menjadi contoh pengelolaan yang bisa kita rujuk gitu ya. Singapura untuk pengelolaan wakafnya relatif baik menurut saya, walaupun dia bukan negara muslim ya, negara yang mayoritas berpenduduk muslim ya. Tapi pengelolaan wakafnya melalui badan wakaf yang disebut sebagai waris ya, waris Singapura itu kalau menurut saya relatif lebih baik dibandingkan kita. Ya, kenapa? Karena dia sudah punya mekanisme yang lebih teratur, lebih rapi, lebih jelas gitu ya, pengelolaan aset-aset wakafnya itu, bahkan dia bisa mengambil alih tanah kosong yang tidak termanfaatkan, dan itu dilindungi dalam undang-undang mereka gitu. Ya, sehingga dengan hasil wakaf tadi dia bisa membiayai aktivitas keislaman yang dilakukan oleh Singapura. Ya, jangan dibandingkan dengan kita, Pak, tidak apple to apple ya. Artinya mungkin dengan penduduk yang sangat kecil, ya tentu dengan aset yang besar tentu mereka gampang membiayai gitu. Tetapi minimal model pengelolaan itu bisa kita bisa pelajari menurut saya gitu ya. Walaupun mungkin tidak seluruhnya, tetapi pengembangan aset, pengelolaan dana wakaf itu mungkin bisa kita pelajari menurut saya gitu. Walaupun dia bukan negara Islam ya, tetapi tadi dalam hal pengelolaan wakafnya sudah relatif lebih baik dibandingkan. Nah, untuk negara-negara Arab ya mungkin ya karena mungkin mereka agak tertutup ya, Pak. Artinya perekonomian mereka kan jarang yang terekspos ya. Artinya kan sebagian besar lebih banyak dibiayai oleh minyak ya. Nah, sehingga untuk bahkan mungkin beberapa perbankan syariah mereka juga sudah cukup maju dan berkembang di beberapa negara di Arab. Tapi kalau disebut sebagai negara menerapkan ekonomi syariah secara full ya saya rasa juga tidak gitu ya, karena mereka juga memperbolehkan sistem konvensional ada di negara-negara mereka. Bahkan tadi yang saya katakan investasi negara mereka juga dikelola oleh manajer investasi ya, manajer investasi yang juga notabene itu banyak dikuasai oleh lembaga-lembaga investasi asing yang notabene itu dikelola oleh linknya Amerika ya ataupun Yahudi yang ada gitu ya. Kan seperti misalkan Pangeran Arab beli klub bola Newcastle ya, Manchester City, dan itu memang semuanya kan melalui investment manager yang ya artinya tidak dikelola secara Islami gitu. Makanya tadi saya katakan uang itu akhirnya tidak punya ideologi ya. Ya siapa yang bisa berikan keuntungan ya dialah yang akan mendapatkannya gitu. Nah, tapi mungkin beberapa negara kecil ya seperti Brunei mungkin juga sudah mulai menerapkan ya. Ya walaupun bukan negara-negara Muslim seperti Inggris dan lain sebagainya, di Eropa itu juga cukup banyak perkembangan Islamic banking yang ada di sana gitu. Jadi itu Pak mungkin Pak kalau saya melihat belum penuhnya bisa kita katakan ada satu negara yang ideal untuk bisa kita contoh gitu ya penerapan ekonomi Islamnya ini. Nah yang kedua hutang negara ya. Setahu saya dari literatur yang saya baca itu tidak ada negara atau kekhalifahan Islam ya itu berhutang Pak. Ya. Kenapa? Karena tadi ya mereka punya baitul mal itu yang mereka bisa manfaatkan untuk membantu masyarakatnya gitu ya. Ya mungkin kompleksitas masalah pada waktu itu nggak serumit sekarang gitu ya, sehingga tidak muncul apa yang disebut dengan hutang negara itu pada waktu itu gitu, sehingga mereka bisa full membiayai masyarakatnya ya. Bahkan beberapa negara itu surplus malah ya, artinya mereka bisa membantu wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi mungkin tadi ya mungkin karena faktor kompleksitas ekonomi yang tidak serumit sekarang sehingga tidak kita dengar ada negara Islam pada waktu itu ya dalam kekhalifahan itu
dalam sistem khilafah Islamiyah itu yang melakukan hutang ya di negaranya. Tetapi mungkin bisa saja, tapi literatur yang saya baca itu belum ada yang menyebutkan ke arah sana. Tapi mungkin bisa saja ya. Saya tidak terlalu banyak dapat informasi terkait hal itu, Pak Setio ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Mbak Fitri ya, Fitri Zariatun Nisa. Silakan Mbak Fitri. Ada Mbak Fitri? Ada Pak, ada. Ya, silakan Mbak. Maaf Pak, saya agak minggir sedikit nih Pak ke kebijakan penunjang sektor real Pak. Iya. Izin bertanya aja nih Pak, untuk penunjang sektor real ini kan Bapak klasifikasikan ada dua ya, kebijakan sistematik sama kebijakan pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk kebijakan yang dari pemerintah kan kalau yang saya tahu pemerintah punya kebijakan untuk stimulus ekonomi di sektor real itu berupa insentif fiskal ya Pak ya. Nah, itu di poin mana ya Pak? Kalau insentif fiskal ini kan memang masuk dalam minimalisi pajak atau tidak. Terus kemudian selanjutnya yang ini nih Pak, Nah, tadi yang optimalisasi. Dulu deh Pak, saya lupa tadi yang kedua, lama nggak dipanggil. Iya. Ya, Mbak. Itu dulu Pak. Makasih Pak. Baik, ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ya, baik Mbak Fitri, makasih ya pertanyaannya. Jadi memang kebijakan penunjang sektor itu kita bedakan dua tadi ya, sistemik dan kebijakan pemerintah ya. Tadi yang Anda tanyakan terkait insentif itu di mana masuknya gitu ya. Jadi minimalisasi pajak itu memang maksud saya itu juga bisa dipakai atau digunakan dalam bentuk belanja pajak, Mbak. Seperti sekarang ini. Ya, sekarang ini jadi memberikan insentif perpajakan. Misalkan untuk sektor-sektor UMKM misalkan ya, itu ditunda atau dibebaskan dalam beberapa tahun misalkan ya untuk pembayaran pajaknya misalkan. Nah, itu kan bisa membantu mendorong menstimulus lah ya usaha mereka sehingga nantinya ketika mereka sudah bisa kembali normal, nah itu bisa diterapkan kembali ya. Atau misalkan pengurangan nilai pajak tertentu ya, atau juga pembebasan untuk beberapa sektor tertentu misalkan, itu kan bisa digunakan ya. Jadi meminimalisasi pajak dari supply side policy ini ya tentu dari sektor usaha, dunia usaha ya, terutama dunia usaha UMKM ya, atau sektor-sektor yang memang itu banyak membuka lapangan pekerjaan atau memberikan dampak langsung kepada sektor real lah gitu. Nah, itu bayangan saya gitu ya terhadap minimalisasi pajak. Jadi pajak itu jangan hanya dipandang satu sisi saja, artinya dengan memungut dia akan mendapatkan banyak, tetapi dengan memberikan stimulus dia akan bisa meningkatkan berkali-kali lipat gitu. Harusnya begitu. Seperti dulu misalkan zaman Umar bin Khattab itu ketika di wilayah Madinah itu ya, atau di wilayah sekitar Madinah itu ada komunitas Yahudi yang punya kemampuan bertani, bercocok tanam gitu. Nah, Umar tidak lantas mematok pajak yang tinggi ke mereka gitu, tidak. Tetapi justru memberikan semacam stimulus ya kepada mereka dibiarkan untuk mengelola lahan itu ya dalam beberapa tahun menghasilkan banyak produksi. Nah, setelah itu mereka baru dipajaki. Atau misalkan insentif yang mereka terima itu dalam bentuk ya itu memberikan semacam pendidikan kepada masyarakat Madinah pada waktu itu yang tidak memiliki keterampilan pertanian misalkan, itu diajarkan. Nah, sehingga nanti pajak mereka dibebaskan oleh Umar ya Yahudi itu, sehingga itu kan banyak orang yang kemampuan pertanian kan. Nah, itu kan juga akan merangsang orang untuk menjadi petani lebih baik lagi gitu. Nah, itu akan ujung-ujungnya output juga akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Jadi tidak selamanya insentif pertanian itu insentif perpajakan itu jangan dipandang hanya dari satu sisi saja, yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi dengan meningkatkan belanja pajak dalam bentuk insentif perpajakan itu sebenarnya juga bisa memberikan stimulus atau insentif terhadap
perekonomian gitu. Seperti tadi untuk sektor-sektor real, sektor-sektor UMKM yang nantinya bisa tumbuh berkembang ya. Nah, nanti ketika mereka sudah stabil, sudah memiliki pendapatan yang relatif sama ya atau banyak ya, meningkat. Nah, itu baru dikenakan sektor perpajakan. Jadi itu yang dimaksud dengan minimalisasi pajak itu, Mbak. Jadi bukan mengurangi pajak ya, tetapi memperbesar insentif perpajakan ya, belanja perpajakan sehingga meningkatkan kemampuan produksi daripada sektor-sektor. Jadi supply side lah ya dari sisi dunia usahanya gitu. Gitu Mbak Fitri. Oh, baik, Pak. Paham. Ya, oke. Selanjutnya silakan Pak Mulyadi di sini. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sebenarnya itu sudah terjawab tadi tentang printing money. Namun saya manfaatkan kesempatan ini untuk sedikit ke belakang, Pak, yang tadi Bapak sampaikan di awal-awal perkuliahan tentang pasar uang. Saya sedikit tergelitik nih tentang pasar uang. Apakah ada ya? Apakah dibenarkan dalam ekonomi Islam itu pasar uang gitu, Pak? Karena yang saya pahami, kalau uang itu bukan komoditas, tapi hanya sebagai alat tukar gitu, alat tukar. Karena kalau uang sebagai komoditas, maka di sana rentan bertemu dengan riba gitu, dengan riba. Kalau ada pasar uang, gitu, pasar uang. Ini mungkin perlu sedikit penjelasan dari Bapak tentang maksudnya pasar uang di sini, Pak. Iya. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang kan memang tidak ada, Pak, ya. Dalam Islam itu tidak ada pasar yang khusus tentang derivatif market itu ya, baik pasar uang, pasar modal ya, obligasi, saham dan lain sebagainya. Ini kan muncul dalam era ekonomi modern seperti yang sekarang ini saja, Pak. Ya, artinya ketika tadi ya ada akumulasi pembentukan uang itu yang tidak terserap oleh sektor real atau memang mereka membentuk mekanismenya sendiri sehingga membentuk pasar uang. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya dikotomi antara sektor real dan sektor moneter tadi gitu. Nah, saya berasumsi saja nih Pak, ya ketika sektor ini membesar ya, derivatif market ini membesar, sektor uang ini membesar dan juga menghimpun banyak dana di dalamnya, ya sehingga mungkin para ulama kita ya memandang ini perlu juga diberikan semacam apa ya, bukan purifikasi ya, tetapi menilai secara fikih Islam ya sejauh mana penerapan itu bisa dipakai gitu. Jadi ini bagian dari ijtihad lah kalau menurut saya gitu ya, yang dilakukan oleh para ulama, oleh para pakar gitu ya, ahli, sehingga mereka melihat celah sebenarnya masih bisa dibenarkan gitu. Artinya masih ada justifikasi dengan menggunakan pendekatan sistem syariah gitu. Ya, jadi ini memang murni semata-mata hasil daripada analisa kajian fikih yang dipakai oleh ulama kita ya dalam menghasilkan hukum atau fatwa yang memperbolehkan transaksi di pasar modal atau pasar uang ya, yang selama ya tidak bertentangan dengan prinsip aslinya gitu ya, seperti misalkan riba ya, tidak mengandung riba ya tadi, padahal Bapak mengatakan basicnya itu pasti, basisnya itu pasti ke riba, pasti ke bunga kan, tidak mungkin tidak gitu ya. Nah ini yang mungkin dilihat masih bisa bukan dimodifikasi ya, tetapi ada celahnya lah gitu untuk dipakai dasarnya, landasannya sehingga itu diperbolehkan. Misalkan prinsip yang dipakai itu prinsip investasi, bukan prinsip istilahnya itu ambil untung gitu ya, artinya yang pagi dibeli jual sore gitu ya, tetapi lebih kepada prinsip investasi. Ya, saya katakan tadi di mana harusnya durasinya itu adalah jangka menengah atau jangka panjang sampai benar-benar perusahaan yang kita biayai itu atau kita berikan pinjaman itu benar-benar punya keuntungan ya, sehingga nanti kita dibagi hasilkan gitu. Kita mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Itu kan prinsipnya harusnya ke sana gitu, Pak. Jadi bukan prinsip spekulasi yang kita sampaikan tadi gitu ya. Kalau sudah
mengarah kepada spekulasi, ya tentu akan memberikan implikasi terhadap penggunaan riba dan lain sebagainya. Jadi ya mensyariahkan pasar modal lah gitu, istilahnya begitu gitu ya. Sejauh mana dampaknya ya tentu kita bisa lihat lah gitu ya. Memang belum terlalu berkembang seperti yang diharapkan itu, tapi minimal aktivitas pasar modal itu tidak semata-mata diisi atau digunakan dalam format konvensional ya, tetapi juga bisa digunakan dalam syariah. Ya mungkin dicari terobosan-terobosannya. Misalkan perusahaan yang ingin berinvestasi di sana ya harus melalui proses screening ya, mulai dari hasil yang dihasilkan itu harus bebas dari unsur riba, unsur yang halal, harus unsur yang halal ya. Walaupun nanti ada batas toleransinya juga, penggunaan mekanisme keuangannya, sistem keuangannya masih ditoleransi yang 40% kalau nggak salah, itu ada levelnya itu ya, yang masih boleh berinteraksi dengan yang konvensional. Tapi ya bunganya 45%, Pak. Ya makanya tadi itu ada batas screening ya, batas toleransinya yang bisa diperbolehkan gitu. Ya tapi ya mudah-mudahan lah ya hasil ijtihad ini bisa membawa kebaikan lah ya. Artinya kan ini wilayah yang memang melihatnya tidak dalam satu dimensi saja Pak ya. Tentu ulama itu punya kemampuan basiroh lah ya untuk melihat dalam banyak perspektif, walaupun kita melihatnya wah ini pasti nggak syariah nih, tetapi mungkin ada kebaikan-kebaikan juga yang mungkin bisa dihasilkan dalam transaksi-transaksi tersebut gitu. Mungkin gitu Pak Mulyadi ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sedikit lagi Pak, ya. Tentang ijtihad untuk pasar uang ini. Apakah di Muhammadiyah sendiri, di Majelis Tarjih itu sudah ada hasil tarjih tentang pasar uang ini Pak? Wah itu saya kurang tahu itu Pak. Nanti mungkin kita cek ya, kita tanya ke teman-teman di ini ya, pengurus bagian tarjih ya. Saya sendiri belum tahu. Mungkin saya sih merujuknya ke fatwa MUI ya, karena biasanya kan regulator itu DSN, OJK itu kan OJK biasanya itu kan merujuknya kepada fatwa DSN Syariah Nasional karena itu yang menjadi otoritas dalam mengeluarkan fatwa. Mungkin ke sana Pak Mulyadi ya. Tetapi kalau hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah itu saya belum dapat info tuh sejauh mana fatwa yang mereka keluarkan terhadap pasar uang ini. Gitu Pak Mulyadi ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Hilman silakan. Ada Pak Hilman? Oke, Ustaz. Tadi Bapak sempat singgung masalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Iya. Cuman hal ini kalau saya tidak salah minggu lalu sempat dikritisi oleh pakar ekonomi, kalau saya tidak salah Pak Faisal Basri ya. Beliau mengkritisi karena saat ini perbankan itu pada lari ke sana Pak, sehingga menurut analisa beliau itu 50% lebih dana yang beredar itu justru lari ke sana surat utang itu, dibanding sebenarnya tujuan atau fungsi utama dari bank itu yaitu harusnya pro rakyat, dalam artian meningkatkan daya beli masyarakat kan, artinya dananya itu harus diedarkan kembali ke masyarakat. Tapi ini mungkin langkah praktis yang diambil oleh pihak perbankan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding risiko yang dia dapatkan atau keuntungan atau profit yang dia dapatkan dari pada saat memberikan dana itu ke masyarakat. Nah, jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Lalu yang kedua tentang cryptocurrency tadi sempat tentang Bitcoin atau Bitcoin dan sebagainya. Saat ini Bapepti kan sudah kalau saya tidak salah nomor 5 tahun 2019 itu dikeluarkan izinnya. Itu pasar fisik aset kripto. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa sampai kapanpun uang kripto ini tidak akan berbentuk fisik gitu. Dan apakah ada kemungkinan bahwa nanti Bank Indonesia akan menjadikan teknologi blockchain ini menjadi uang digital di Indonesia? Bagaimana? Terima kasih.
Pak. Baik Itu Pak aja, Pak. Hilman. Baik Pak Hilman. Ya, baik. Yang pertama, ya mungkin kalau saya sih memahaminya Pak Hilman dalam konteks krisis ya Pak ya. Dalam konteks COVID seperti saat ini di mana likuiditas dana perbankan itu tidak banyak digunakan gitu ya, sehingga mereka perlu mengalokasikannya kepada surat-surat utang yang mungkin masih bisa mendapatkan keuntungan bagi mereka. Tapi juga mungkin para pengamat tadi Bang Faisal ya melihatnya ini sudah dalam konteks yang agak berlebihan ya, mungkin bisa saja ya karena kondisi kan kita tahu ya ekonomi tidak bergerak ya dalam 2 tahun terakhir ini ya semenjak bulan Maret dulu ya sampai sekarang sehingga ini akan memberikan dampak kepada sektor keuangan ya sehingga mereka untuk bisa bertahan itu menggunakan banyak cara lah salah satunya dengan memanfaatkan pasar surat utang negara ini atau surat utang pemerintah yang mereka bisa manfaatkan. Tapi kalau ini masih berlaku ya pada kondisi di mana setelah kondisi normal, nah mungkin ini akan jadi masalah ya. Artinya dana pihak perbankan itu tidak sampai ke masyarakat ya. Harusnya yang digunakan untuk pembiayaan masyarakat ya, membiayai sektor real misalkan, nah itu tidak terjadi. Jadi mungkin saya melihatnya masih dalam konteks krisis Pak COVID ini sehingga likuiditasnya tidak berjalan. Ya perlu ada saluran yang bisa tetap membuat perbankan itu bisa bertahan lah gitu ya dalam kondisi yang krisis seperti saat ini. Nah yang kedua mengenai Bitcoin atau cryptocurrency ini, ya memang Bapepti memang sudah mengeluarkan ya keputusan ataupun pernyataan bahwasanya ini dianggap sebagai salah satu bentuk investasi. Tapi sekali lagi MUI belum mengeluarkan fatwa Pak ya, masih dalam bentuk 11 catatan ya yang dikeluarkan untuk menanggapi atau merespon daripada cryptocurrency itu Bitcoin ini. Jadi saya juga belum berani untuk mengatakan boleh atau tidak ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya karena kita belum punya rujukan fatwanya seperti apa. Nah, tapi apakah nanti juga akan diperbolehkan oleh BI ya tergantung mungkin juga BI melihatnya seperti apa gitu. Jadi ini mungkin akan masih dalam kajian setahu saya ya. Karena bagaimanapun kan kalau BI menyatakan dia sebagai mata uang kan juga harus punya syarat dan ketentuan yang jelas gitu Pak ya. Artinya yang disebut dengan mata uang itu harus punya teritori ya, harus punya ketentuan siapa yang melaksanakan, siapa yang meregulasikan atau membuat aturannya. Sementara itu kan tidak berlaku di Bitcoin Pak. Kenapa? Karena justru mereka menghindari pengaturan yang dilakukan oleh negara tadi kan, sehingga semua orang bebas melakukan transaksi dengan menggunakan logaritma yang dipakai dalam sistem Bitcoin tersebut gitu. Di Cina udah dilarang sekarang, Mbak. Nah, betul. Nah, tetapi bank sentral banyak negara termasuk Indonesia itu sedang merancang ya ada namanya central bank currency lah gitu ya. CBC gitu ya, central bank currency. Nanti bisa Anda searching ya. Central bank currency itu mata uang yang dipakai oleh beberapa negara ya dengan ya tujuannya mungkin untuk mengimbangi ya keberadaan kripto ini ya, tetapi ini masing-masing mata uang di beberapa negara yang bisa digunakan secara virtual ya, yang bisa digunakan secara virtual. Ini resmi dikelola negara. Nah, saya belum tahu nih sejauh mana perkembangan, tapi setahu saya itu sudah ada rencana seperti itu ya, virtual central bank currency itu di beberapa negara. Tetapi kalau ini CBDC ya, oke benar itu Pak Ilman. Tapi kalau nanti Bank Indonesia setahu saya mungkin kecil lah peluangnya untuk mengizinkan atau menjadikan cryptocurrency ini atau Bitcoin ini sebagai mata uang virtual gitu ya. Tetapi mungkin bisa saja seperti rekomendasi atau keputusan Bapepti tadi hanya sebatas sebagai alat investasi bukan mata uang gitu. Ya karena syarat ketentuan mata uang itu kan juga punya ketentuan tersendiri. Gitu mungkin Pak Ilman ya. Kita mungkin ini juga masih ada satu lagi nih Mbak Eni. Silakan Mbak Eni. Terima kasih. Langsung saja ya, karena memang waktu sudah sangat malam. Ya, jadi di sini saya sebagai salah satu takmir masjid di kota kami, itu kan selama ini pemasukan yang masuk ke kita, ke masjid, dan itu rata-rata di semua masjid adalah masukan yang pasif. Artinya dari zakat, dari sedekah, dari dana-dana yang pasif itu. Nah, saya pribadi berpikiran bagaimana
kita bisa mencari dana untuk kelangsungan masjid, kesejahteraan terutama jamaah di lingkungan masjid yang notabene ketika COVID berlangsung sejak bulan Maret itu kan banyak yang terpuruk. Nah, pemikiran kami adalah bagaimana caranya kita itu mungkin bisa mendirikan minimarket di lingkungan masjid itu, atau kita membuat sesuatu yang bisa menghasilkan dana aktif tersebut. Tetapi banyak juga yang masih berpandangan bahwasanya jual beli di masjid itu adalah haram ataupun makruh. Nah, bagaimana kami sebagai takmir itu menyikapi itu, Pak? Terima kasih. Iya, memang Mbak Eni perlu dipahami dulu ya, yang tidak diperbolehkan itu di lingkungan area tempat ibadahnya, Mbak. Ya, setahu saya ya, di tempat sholat itu transaksi perdagangan memang nggak boleh. Tetapi kalau di lingkungan masjid, misalkan di halaman atau di dibuatkan sekretariat masjidnya di luar tempat ibadahnya sih nggak ada masalah menurut saya. Justru bagus ya. Ya gini Pak, artinya kalau kami sebagai anak-anak yang usianya ya tidak terlalu tua bisa memahami itu. Nah, rata-rata takmir itu kan masih yang banyak itu kan usianya sudah 50 ke atas. Nah, mereka itu berpandangannya itu masih begitu. Nah, bagaimana kami itu memberikan pencerahan kepada beliau-beliaunya itu untuk paham dengan zaman yang sekarang ini, Pak? Iya, kalau biasanya Mbak, orang meyakinkan orang tua itu biasanya itu dengan contoh, artinya dengan bukti gitu. Ya, buktikan dulu saja, artinya misalkan Mbak Eni dengan teman-teman ya punya usaha atau punya ide, gagasan yang mungkin nantinya bisa dipakai untuk kemakmuran masjid ya, untuk mengelola masjid, dibuktikan dulu saja ya, dibuktikan ada hasilnya yang kelihatan gitu. Nah, nanti itu pasti itu akan membuka mata atau membuka pikiran para pengurus masjid yang relatif mungkin tadi ya sudah berusia, yang mereka sebenarnya kan dalam kondisi yang comfort zone, Mbak. Ya, mohon maaf ya, kebanyakan kan bapak-bapak kita itu kan sudah pensiun ya, atau sudah jadi pejabat ya, atau sudah menjelang pensiun, itu sudah di comfort zone, sudah di zona nyaman. Artinya kalau sudah di zona nyaman, dia nggak mau ribet, Mbak, mikirin yang macam-macam gitu, yang bikin dia susah gitu loh. Ya, dia tinggal beribadah, zikir, pulang ke rumah, ya, kemudian ini ya, itu kan yang dia lakukan begitu. Tetapi nggak mau yang ribet, yang rumit, yang akan membuka, akan menjadikan beban pikiran mereka gitu. Nah, makanya kalau saran saya, silakan saja dilakukan, buktikan dulu saja, ya, mungkin Anda tidak perlu sounding yang yang terlalu vulgar gitu ya, ya jalankan saja. Nah, nanti setelah ada bukti, hasil, ada menghasilkan, ada program yang memang itu bisa dijalankan, nah baru disampaikan. Nah, saya yakin itu pasti akan membuka membuka ini mereka gitu. Nah, yang kedua Mbak Eni, kalau saran saya, ya buat juga studi perbandingan atau jadi melihat beberapa masjid sebagai contoh gitu ya, yang sudah berhasil tuh jadikan sebagai referensi. Gimana cara mereka ngelola. Tadi saya katakan Jogokarian ya, itu bisa dijadikan sebagai referensi. Anda mungkin bisa datang ke sana ya, belajar tentang bagaimana mengelola masjid ya, yang menghadapi tadi ya bapak-bapak pengelola yang relatif sudah mapan ya. Nah, itu gimana caranya gitu. Jadi itu pasti banyak terobosan, banyak ilmu yang bisa dipakai ya, sehingga bisa memberikan solusi lah gitu. Jadi saya setuju tadi ya, artinya masjid jangan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga tadi punya dimensi ekonomi sosial yang kuat ya, sehingga memakmurkan masjid itu bukan mempercantik masjid ya, tetapi bagaimana masyarakat di sekitarnya itu bisa lebih sejahtera dan mendapatkan manfaat dan kebaikan dari keberadaan masjid tadi gitu. Mungkin gitu Mbak Eni ya, pandangan saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini sudah diingatkan oleh moderator nih, waktunya sudah sangat larut malam ya, bagi teman-teman kita di timur. Mungkin ada yang sudah jam 9 atau jam 10, setengah 11 ya. Ini aneh juga kuliah sampai setengah 11 ya. Baik, terima kasih sekali lagi, menarik sekali. Terima kasih atas keaktifan dari Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan kita akan lebih banyak porsi untuk diskusinya, sehingga banyak persoalan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Ustaz. Amin. Izin live ya teman-teman, silahkan. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi